Erick Thohir buka suara. Timnas U17 Indonesia bikin geger di Piala Asia 2025. Siapa sangka Timnas U17 tampil menggila di Piala Asia 2025. Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal hasil luar biasa ini. Kamu bakal tercengang dengan pujian yang dilontarkan sang menteri. Nova Arianto meledak. Begini reaksi mengejutkannya usai Timnas U17 libas Afghanistan. Peluit akhir berbunyi Timnas U17 menang telak dan Nova Arianto langsung buka suara. Ucapannya bikin merinding dan langsung viral di media sosial. Ada pesan khusus yang ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Simak detail lengkapnya di sini. Kayaknya musim depan wajib abroad Bang Ridho. Kapten Persija yang juga pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho bungkam soal isu tunggakan gaji. Ini alasan ia minta Gubernur Pramono bertanya ke manajemen. Rizky Ridho akhirnya buka suara soal isu hangat yang beredar tunggakan gaji di Persija. Namun bukannya menjawab langsung, ia justru meminta Gubernur Pramono untuk bertanya kepada manajemen. Ada apa sebenarnya di balik permintaan mengejutkan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Bikin heboh hingga wasit sampai senyum. Timnas U17 kangkangi Afghanistan 2 gol telat bikin geger. Siapa sangka Timnas Indonesia U17 bikin pertandingan melawan Afghanistan jadi tontonan penuh drama. 2 gol telat di akhir laga langsung bikin stadion meledak dan wasit pun tak kuasa menahan senyum. Ada kisah menarik di balik momen itu, simak fakta mengejutkannya berikut ini. Blak-blakan. Gara-gara rumor cedera, Coach Justin sebut Mes Hilgers masih jadi PR di Timnas, ini biang keroknya. Baru main bareng, Mes Hilgers dan Jay Edzas ternyata belum bisa tampil solid sebagai duet back tengah. Coach Justin gak ragu buat membongkar apa yang sebenarnya bikin keduanya kurang sinkron. Komentarnya langsung bikin pecinta bola penasaran. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir buka suara. Timnas U17 Indonesia bikin geger di Piala Asia 2025. Siapa sangka Timnas U17 tampil menggila di Piala Asia 2025. Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal hasil luar biasa ini. Kamu bakal tercengang dengan pujian yang dilontarkan sang menteri. Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas U17 Indonesia mampu menyapu bersih semua laga babak grup C Piala Asia U17 2025 dengan kemenangan. Timnas U17 Indonesia memulai perjuangan di ajang ini pada tanggal 4 April lalu. Kala itu tim asuhan Nova Arianto langsung menghadapi tim kuat yakni Korea Selatan. Timnas U17 Indonesia secara mengejutkan mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Vandra DKK kemudian ditantang Yaman pada laga kedua. Duel ini terlaksana pada 7 April 2025. Timnas U17 Indonesia lalu mampu mempermalukan Yaman dengan skor 4-1. Timnas U17 Indonesia menjalani laga terakhir grup C Piala Asia U17 2025 dengan melawan Afghanistan pada 10 April 2025. Pada kesempatan ini, Timnas U17 Indonesia sempat terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan Afghanistan. Gol yang ditunggu-tunggu skuad Garuda Asia akhirnya lahir pada penghujung laga. Sontekan Alberto pada menit keempat membuka keunggulan Timnas U17 Indonesia. Tim Merah Putih menutup laga dengan skor 2-0 berkat gol Zahabi Gholi pada menit kedua. Timnas U17 Indonesia keluar sebagai juara grup C dengan raihan 9 poin. Posisi kedua grup ini ditempati Korea Selatan dengan raihan 6 poin.
Menanggapi apa yang terjadi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut memberikan apresiasi kepada Timnas U17 Indonesia. Alhamdulillah Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih kemenangan di fase grup setelah menang 2-0 atas Afghanistan. Kemenangan atas Afghanistan memastikan Timnas U17 menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17, tulis Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir memberikan pesan kepada Timnas U17 Indonesia untuk mempersiapkan mental untuk menatap laga perempat final Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia akan melakoni laga perempat final pada tanggal 14 April 2025. Timnas U17 Indonesia nantinya harus melawan runner-up grup D. Persaingan di babak 8 besar akan lebih tinggi. Kami akan menyiapkan mental para pemain agar lebih siap dan meningkatkan kerjasama tim agar semakin solid. Kita harus berikan yang terbaik untuk Merah Putih, tutup Erick Thohir. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Nova Arianto meledak. Begini reaksi mengejutkannya usai Timnas U17 libas Afghanistan. Peluit akhir berbunyi, Timnas U17 menang telak dan Nova Arianto langsung buka suara. Ucapannya bikin merinding dan langsung viral di media sosial. Ada pesan khusus yang ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Simak detail lengkapnya di sini. Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Afghanistan pada laga terakhir grup C Piala Asia U17 2025. Duel Timnas U17 Indonesia versus Afghanistan terlaksana di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah pada 10 April 2025. Pada kesempatan ini, Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Dua gol tim asuhan Nova Arianto dicetak oleh Alberto 90+4 dan Zahabi Gholi 90+6. Setelah laga, Nova Arianto memberikan apresiasi kepada para pemain yang telah memberikan yang terbaik di lapangan. Pertama, saya terima kasih kepada pemain ya atas kerja kerasnya, kata Nova Arianto. Lebih lanjut, Nova Arianto juga memberikan apresiasi kepada Afghanistan. Ia menilai Afghanistan telah bermain cukup baik. Sebagai informasi, Afghanistan merupakan tim terlemah di grup C. Hal tersebut terbukti dengan torehan 3 kekalahan yang dialami Afghanistan. Rinciannya yakni kalah dari Yaman 0-2, Korea Selatan 0-6, dan Timnas U17 Indonesia 0-2. Timnas U17 Afghanistan finish sebagai juru kunci grup C tanpa memiliki poin. Di sisi lain, Timnas U17 Indonesia bercokol di puncak klasemen grup C dengan raihan sempurna 9 poin dari 3 laga. Posisi kedua grup ini ditempati oleh Korea Selatan dengan 6 poin. Yaman berada di urutan ketiga dengan 3 poin. Timnas U17 Indonesia dan Korea Selatan berhak lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Yaman dan Afghanistan harus tersingkir. Dan memang ini sudah kita antisipasi ya, secara Afghanistan sudah tidak punya peluang. Jadi Afghanistan bisa bermain dengan lepas dan saya lihat Afghanistan bisa bermain baik hari ini. Tapi saya bersyukur para pemain masih bisa fokus 90 menit dan kita bersyukur kita bisa cetak gol di menit-menit akhir, ucap Nova Arianto. So I won't give up, I'm gonna make it to
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kayaknya musim depan wajib abroad Bang Ridho. Kapten Persija yang juga pemain timnas Indonesia Rizky Ridho bungkam soal isu tunggakan gaji. Ini alasan ia minta Gubernur Pramono bertanya ke manajemen. Rizky Ridho akhirnya buka suara soal isu hangat yang beredar tunggakan gaji di Persija. Namun bukannya menjawab langsung, ia justru meminta Gubernur Pramono untuk bertanya kepada manajemen. Ada apa sebenarnya di balik permintaan mengejutkan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Rizky Ridho memilih bungkam saat ditanya Gubernur Pramono Anung mengenai isu penunggakan gaji di skuad Persija Jakarta. Rizky Ridho merupakan kapten Persija Jakarta yang terkenal vokal di lapangan. Namun di hadapan Pramono Anung, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, bek timnas Indonesia itu tak bisa berbicara. Gubernur Pramono menyambut skuad Macan Kemayoran pada Kamis dalam kurung 10 April 2025 dalam rangka silaturahim klub dengan pemerintah. Orang nomor 1 Jakarta itu rupanya turut mendengar isu tunggakan gaji yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Pramono pada mulanya menanyai hal tersebut kepada dua pemain, Muhammad Ferrari dan Witan Sulaiman. Meski begitu, Ferrari dan Witan tak bisa menjawab, walau sebelumnya lancar menjelaskan alasan mengapa performa mereka menurun. Tak puas dengan jawaban dua pemain muda itu, Pramono langsung memanggil Ridho yang berstatus kapten. "Ayo Ridho sini," kata mereka, "karena gajinya terlambat, bener gak itu?" Tanya Pramono kepada Ridho di hadapan anggota skuad Persija. Ridho yang rutin menjadi andalan timnas Indonesia rupanya sudah bisa berkelit seperti politisi. Alih-alih menjawab ya atau tidak, pemain 23 tahun itu melimpahkan jawaban kepada pihak lain. "Maaf Pak, saya ini sama-sama pemain," ujar Ridho. "Mungkin lebih baik tanya ke pihak manajemen," tambahnya, yang disambut tawa seantero ruangan. Benar atau salah, performa di lapangan menunjukkan Persija sedang tidak baik-baik saja. Tim asuhan Carlos Pena sempat berjarak 3 poin di peringkat 2 dengan Persib Bandung di pucuk klasemen pada pekan ke-19 Liga 1 2024/25. 8 pekan berselang, jarak kedua tim mencapai 14 poin lantaran Persija hanya menambah 1 kemenangan dalam 2 bulan. Soal gaji bukan pemain yang mengeluh, tapi dalam kurung, saya membaca di berbagai berita, jadi saya yang menanyakan, ucap Pramono. Yang seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Persija, karena Persija ini klub yang sejarahnya lama, tahun 1928 akan 100 tahun. Persija kini terdampar di peringkat 4 dengan 43 poin, sama dengan Malut United di peringkat 5. Apakah bungkamnya pemain Persija berarti membeberkan isu tak sedap yang selama ini beredar? Bikin heboh hingga wasit sampai senyum. Timnas U17 kangkangi Afghanistan 2 gol telat bikin geger. Siapa sangka Timnas Indonesia U17 bikin pertandingan melawan Afghanistan jadi tontonan penuh drama.
2 gol telat di akhir laga langsung bikin stadion meledak dan wasit pun tak kuasa menahan senyum. Ada kisah menarik di balik momen itu, simak fakta mengejutkannya berikut ini. Wasit asal India, Venkatesh Ramachandran, tak bisa menutupi rasa kagumnya pada Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 berhasil menaklukkan Afghanistan di laga pamungkas Piala Asia U17 2025. Tak hanya mengamankan hasil imbang, Timnas Indonesia U17 bahkan berhasil meraih kemenangan 2-0 di Stadion Abdullah Faisal, Jeddah, Jumat (11 April 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol telat diciptakan oleh Fadly Alberto dan Zaha Begoli di akhir pertandingan berlangsung. Sampai akhirnya Al-Ghazani Dwi menendang ke arah bola di luar kotak penalti. Meski sempat gagal, akhirnya Fadly Alberto mencetak gol ke gawang Afghanistan. Dia berhasil menendang bola tepat di hadapan gawang maupun di bagian bawah maupun sisi bagian kanan. Alhasil gol tersebut berhasil mengoceh lawan dan menjadi gol pertama bagi Timnas Indonesia. Kurang dari 3 menit, Timnas Indonesia U17 berhasil mengunci kemenangan dari gol Fadly di menit 90 tambah 4. 2 menit berjelang, giliran Zaha Begoli yang mencetak untuk Timnas Indonesia U17. Sebenarnya Aldian Syah Taher melakukan umpan kunci sehingga Zaha Begoli bisa mencetak gol kedua untuk Timnas Indonesia U17. Gol indah tersebut membuat wasit yang memimpin pertandingan di malam itu, Venkatesh Ramachandran, tersenyum dengan penampilan apik tim asuhan Nova Arianto tersebut. Bahkan wasit berlisensi FIFA ini sempat tertangkap kamera setelah ketahuan melempar senyum pada kapten Timnas Indonesia U17, Avandra Florasta. Ternyata 2 gol tersebut membawa Timnas Indonesia bukan hanya lolos ke babak perempat final Piala Asia U17, tapi juga sebagai juara grup C. Tak hanya sang wasit yang tersenyum, tapi supporter Garuda pun tersenyum dengan catatan sapu bersih Timnas Indonesia selama fase grup. Zaha Begoli CS berhasil mencatatkan 3 kemenangan dari Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Matthew Baker CS pun hanya mencatatkan 1 kebobolan dari total 7 gol yang diciptakannya. Menariknya, ini bukan kali pertama Avandra Florasta bersinggungan dengan wasit. Sebelumnya, Avandra ketahuan mencium tangan wasit yang memimpin laga melawan Yaman setelah pertandingan usai. Saat itu, Timnas Indonesia U17 yang menang 4-1 dari Yaman memastikan diri menyegel posisi di babak perempat final Piala Asia U17 sekaligus wakil benua kuning di Piala Dunia U17. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when
chance to be ruthless. Blak-blakan. Gara-gara rumor cedera, Coach Justin sebut Miles Hilgers masih jadi PR di timnas. Ini biang keroknya. Baru main bareng, Miles Hilgers dan Jay Edzas ternyata belum bisa tampil solid sebagai duet back tengah. Coach Justin gak ragu buat membongkar apa yang sebenarnya bikin keduanya kurang sinkron. Komentarnya langsung bikin pecinta bola penasaran. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Coach Justin kembali jadi sorotan usai mengomentari absennya Miles Hilgers dalam laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Absennya Miles Hilgers dalam laga Timnas Indonesia melawan Bahrain memunculkan berbagai spekulasi, terutama setelah performa luar biasa dari trio lini belakang Jay Edzas, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Timnas Indonesia sukses mencatatkan kemenangan tipis namun penting 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (25 Maret 2025). Meski gol hanya tercipta satu, kekuatan lini belakang timnas menjadi kunci utama keberhasilan mengamankan 3 poin. Namun satu hal yang menyita perhatian publik adalah hilangnya nama Miles Hilgers dari daftar starter. Bek andalan FC Twente itu diketahui mengalami cedera ringan usai laga melawan Australia. Tapi absennya dari laga kontra Bahrain justru membuat banyak pihak mulai mempertanyakan posisinya di skuad utama. Coach Justin, pengamat sepak bola Indonesia, ikut angkat bicara soal situasi ini dalam kanal YouTube Liputan 6. I really don't know dalam kurung, aku benar-benar tidak tahu ada apa dengan Miles Hilgers di timnas, kata Coach Justin dilansir dari YouTube Liputan 6. Gue tidak ada info di dalam ruangan di luar ruang ganti seperti apa gue nggak tahu, tambahnya. Dalam pernyataannya, Coach Justin menegaskan bahwa meskipun Hilgers unggul secara individu karena bermain di Eredivisie bersama FC Twente, bukan berarti dia otomatis cocok dalam skema permainan timnas. Cuman yang jelas, Edzas juga main lebih bagus main sama Ridho, itu realita. Coach bilang Hilgers lebih bagus daripada Ridho, ya jelaslah. Hilgers itu main di Twente man, ujar pengamat sepak bola Indonesia itu. Secara Hilgers lebih bagus jelas, cuman belum tentu cocok. Rizky Ridho lebih cocok, tegasnya. Kecocokan dan chemistry ternyata menjadi faktor kunci yang disorot Coach Justin. Ia menilai Ridho lebih nyetel dengan Jay Edzas dan Justin Hubner dibandingkan dengan Hilgers yang terlihat masih mencari bentuk permainan terbaiknya di level internasional. Coach Justin bahkan menyinggung soal mentalitas dan ego sebagai potensi hambatan Hilgers untuk berkembang maksimal bersama timnas. Apa coach yang membuat Rizky Ridho lebih pas? Tanya sang host. Mungkin ego Hilgers itu digosipin akan ke klub besar, mungkin dia merasa dirinya lebih, mungkin, jawab Coach Justin tanpa ragu. Coach Justin juga menyinggung soal peran Ridho dan Hubner yang dinilai lebih nurut dan saling mengisi, sedangkan Hilgers terkesan ingin jadi pemimpin sendiri. Iya, artinya dua-dua besar kan, kalau Ridho kan nggak. Justin kan nggak, dalam kurung, dia lebih nurut ke Edzas. Kalau Hilgers kan kenapa gua harus nurut sama lu? Lu calon degradasi man di Serie A, tambah Coach Justin belak-belakan. Menariknya, ketidakhadiran Hilgers justru membuat kombinasi Edzas Hubner Ridho tampil menonjol. Lini belakang Indonesia terlihat lebih solid, disiplin, dan kompak. Rizky Ridho tampil menawan dengan catatan 60 sentuhan bola dalam kurung, terbanyak di tim, 11 umpan ke area lawan, 6 sapuan, dan memenangkan 3 dari 4 duel. Ia juga terlihat sebagai sosok sentral dalam menjaga ritme permainan dari belakang. Jay Edzas dan Justin Hubner tak kalah impresif menunjukkan kualitas sebagai pemimpin pertahanan dengan positioning matang dan distribusi bola yang rapi.
Laga melawan Cina dan Jepang bulan Juni mendatang mungkin akan menjadi panggung pembuktian bukan hanya bagi timnas Indonesia, tapi juga bagi Mas Hilgers yang harus segera menjawab keraguan publik.